berbakti kepada orang tua, mentaati ma'asih akan perintah orang tua selama ada jadi maksiat. Tetapi orang tua pun, abah dan mamanya pun di dalam agama disuruh untuk membantu mempermudah anaknya itu bakti. Jangan terlalu memberati supaya anaknya jangan salah. Jangan kira orang tuanya, abah dan mamanya mantap-mantap dari kehebat kemuliaan, wajib dihormati, wajib ditaati, wajib diasihi. Kalau seandainya anak itu ada bagus juga orang tua itu ada pandangan. Jadi harus sama-sama anaknya wajib memuliakan, menghormati, mentaati, menyenangkan kepada orang tuanya. Tetapi anaknya orang tuanya abah dan mamanya itu harus menjaga supaya anak itu jangan terlalu merasa berat berbakti kepada orang tua. Jika terpaksa, artinya mengambil kita lihat kalau ada menyuruh anak, bisa terjadi misalnya ada menyuruh anak urusan pekerjaan duniawi, jangan disuruh pasiennya berhenti. Jangan mentang-mentang wajib masih serahkan seorang tuanya ada anaknya pada pandangan agama. Ini harus bijaksana. Berikan seringan-ringannya kepada anak itu untuk bisa taat, tetapi anak itu berusaha untuk taat dan menurut keberhasilan bersama-sama. Jadi anaknya baik, orang tuanya baik pada nilai agama, pada pandangan Allah, pada pandangan Rasulullah, lalu sama-sama jadi orang baik. Tetapi kalau misalnya orang tuanya baik, bisa sudah menjaga anaknya seringan-ringannya, melaksanakan pemerintah menyuruh kepada anak, tapi anaknya tidak menurut, lihat terus. Atau misalnya abahnya, anaknya apapun yang diperintahkan orang tuanya, diasihnya, diurutnya, dilaksanakannya, dikerjakannya, tapi abah mamanya tadi seberat-beratnya sahabat anaknya dididik anak, disuruh diperintah, lalu ini keberatan, maka abah mamanya ada bagus pada pandangan. Sama-sama saling menjaga, sama-sama saling menghargai. Buat orang agama ini baik. Hendaklah kedua orang tua tidak banyak menuntut mengenai hal itu. Usahakan kalau kita berisi anak, kalau kita mempunyai anak itu usahakan supaya jangan serba anak, jangan serba anak. Kadang-kadang sedikit anak disuruh, sedikit anak disuruh. Akhirnya itu malah sekarang kalau ada orang tua ada anak kasihan ini berdosa, anak kecil berdosa.
untuk anak jadi kayak orang banyak kali pakai iya enggak udah zamannya orang ada laki-laki pakai orang tua anak kita juga jangan sampai itu kayak dia kan terlalu berarti sudah jadi berarti apa pakai sama jadi anak disuruh juga apa aja perusahaan dengan mereka seorang aja seorang punya anak sekolah banyak dia sampai anaknya anak berarti masalah rumah belajar lalu belajar sampai belajar di sekolah tahu anak belajar baik ini sudah iya kalau bingung ada diturun dari orang tua diturunkan ini tergantung sebenarnya itu harus sama-sama belajar apabila orang tua memberi kemudahan bagi anak-anaknya yang berbakti, ia pun menyelamatkan mereka dari dosa kedurhakaan yang bisa menyebabkan hukuman di dunia dan di akhirat. Nah ini artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang jujur menguntungkan anaknya sebabnya. Buktinya kita benar-benar menjaga. Ada mau berarti anak apa kasihan anak kalau bisa mengerjakan dengan dosa jadi juga celaka anak juga. Ini guru songkol dari guru bagian di guru sawan yang dan guru wasit guru sawan yang dan panggil wasit panggilan wasit kedua lalu ada yang perlu diambil sih, ada yang perlu diambil mengiosir orang sih mana ambilan mana apa itu ambilan apa itu sih. Lalu di sini anak berbagai itu buka lagi dengan semangatnya dengan gembiranya mengambil barang obatnya. Lalu seolah jadi anaknya gembira dan di mobil dari sini aku hanya ini aku baru ini menyuruh anakku sebelumnya orang menyuruh ada pemerintah tanpa karena aku khawatir kalau aku menyuruh atau memerintah anakku pada menurutkan masih kasihan yang berusaha. Sama dorong baik Allah Ta'ala ini adalah pemerintah kita ada banyak pemerintah nanti bagi papan kita banyak santai maka Allah Ta'ala itu menghidupkan kita dan memberi segala macam kita dan menguntungkan kita dan menyenangkan kita Allah Ta'ala semuanya memberi kepada kita tetapi Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita ada banyak nyaman banyak pada pekerjaannya maka Allah memiliki maha memberi maknanya ini ada banyak suruhannya supaya kita nyaman itu ya puasa dalam satu setahunan puasa sebulan ya setahun berapa tahun 12
bulan. Orang lebih 360 hari ya. Ya. 360 hari. Bukan yang mau kiamat. Yang mau kiamat. Dalam setahun 12 bulan 360 hari. Nah, cuma 30 hari ini dibagi makan puasa. Cuma sebulan ini dibagi makan puasa. Ada misalnya 5 bulan ada puasa, 6 bulan puasa, atau misalnya 6 bulan ada puasa, 5 bulan puasa. Karena sebanyak itu, maka ini mengulang, menciptakan, memberi segalanya, dan mengumpulkan. Itu dia bukan menerima jasa Allah, itu dia untuk dinamai juga. Kita pulang di mereka itu nanti ya lagi atau berapa sebulan ini kemudian buat sekalian hari-hari sesuai namanya sembahyang malam di 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang bulan satu waktu ya paling jauh sebanyak 10 menit awasnya. Kalau mana itu awasnya 10 menit 10 menit kali 5 berarti 50 ya hari sampai satu. Sedangkan kita hidup dalam sehari semalam adalah 24 jam. Nah, 24 jam kita diberinya umur, diberinya kehidupan, dinamakannya, diberinya segalanya. 24 jam sejam saja hitungannya dari mengumpul apa untuk melaksanakan kewajiban sebagai sebelum dari yang lain. Apa tadi? Apa? Puasa sebulan dia, sembahyang 59 dia orang lagi. Kemudian zakat dari banyak juga. Zakat orang yang membagikan zakat apabila berisi duit di mana mulai menyimpannya misalnya mulai bulan haji ya, mulai awal bulan Dzulhijjah gimana mengumpulkan dari 1.000 rupiah ada dari ribuan, ada dari ribuan, ada dari ribuan sampai berapa? Hitungan yang paling sedikit itu 75 gram emas. Berapa? 75 gram emas. Emasnya harga berapa ini? 75 gram itu ya hanya emasnya juga 75 juta. Berarti anggap misalnya nanti separuhnya mana yang nanti 75 juta 300 separuhnya berapa 1 juta sama emasnya berarti sekitar 110 juta. 120 juta kita misalnya dari 1 Dzulhijjah sampai 1 Dzulhijjah tahun akan datang Pak isi duit yang tujuannya menabung sampai 120 juta hanya dimakan Tuhan itu kita banyak yang puasa saya juta 255 ribu ya 10 juta
sampai kepada berapa itu 100 balik atau ada pihak-pihak itu sekitar 300 balik kita baru 30 antara 1% itu kan 10% itu dari kemudian juga ada kemudian bahumanya apabila yang utama banyak 5% aja itu kan berarti maksudnya Islam bilanya ada tuh hidupnya maksudnya kalau dan aja apa dimakan itu yang saatnya Allah ada tidak itu amas tidak ada tidak yang dibawa programnya kecuali misalnya di dunia manusia lagi 500 juta pakaian yang dipakai. Jadi Allah memerintah mewajibkan sesuatu pada hambanya itu karena kasih sayangnya ada dengan benar-benarnya nyaman sama itu mesti kita menuruti kita ada orang lain ada dalam kita. Kemudian puasa sembahyang zakat haji sampai orang masuk kewajiban haji ada apabila duitnya ada dan caranya kesana mudah duitnya kayak padanya duitnya berapa bilanya ada mengganggu keperluan hidup jadi misalnya menjual itu menjual ini lalu dengan makan atau keperluan hidup kawan ada gitu atau misalnya duitnya ada cuma kasalnya sulit ada apa atau misalnya orang itu duitnya ada pasangannya bisa tapi usul sudah kalah jangan minta kumpul orang banyak nanti berapa dari mana kita ada satu orang di kalah maka boleh orang lain saja banyak jadi setiap apa yang diperintahkan Allah kepada hamba ini pasti ada memberati kepada hamba ini nyaman memperbuatnya itu maka itu hasilnya akan menggawi ada kita bukan itu nah itulah kita semestinya makhluk Allah jangan itu terlalu berarti sekalipun orang itu wajib taat misalnya antara anak dengan orang tua misalnya antara istri atau ini terhadap suami misalnya antara suami dengan guru sekalipun anak wajib dengan orang tua taat dengan wajib taat dengan orang tua sekalipun istrinya bininya wajib taat kepada suaminya sekalipun murid tak wajib taat kepada gurunya tetapi si murid si guru si orang tua si suami atau orang lain janganlah memberi sesuatu yang berat benar bagi murid itu karena itu ada cara yang bagus di dalam bergaul lawan makhluk ini. Jadi lihat misalnya begini misalnya latihan pesantren begini sekalipun bini kamu wajib melakukan pendidikan selama ada masyarakat tetapi kan harus bertoleransi juga kayak Allah Ta'ala berfirman lapar misalnya atau haus asal ingin minum teh atau kopi atau macam-macam menyuruh api itu lihat ini ada kulit
Jadi kita ini bahas lapas, bahas dari rumah, bahas dari lapas, kemudiannya kalau murid ajarnya boleh, jangan. Rasulullah SAW, kalau beliau itu bisa menggali, bisa mengajarkan, ini mengajarkan apa ya? Tapi di sini kan melihat, ini orang sama kita. Rasulullah kalau sini kalau memberikan yang makan, minum, mendapat ada, itu kalau sini bisa mengajarkan orang atau kesulitan misalnya. Tetapi di sini cerdas sama ini tugas ini bawa di bangku dan untuk yang ada dapat bilang ini di sini itu kemudian ulangan tugas di sini kan misalnya memasak misalnya bersih rumah nah memang itu dijauhi dari yang di sini sih Sini melihat, nah sini ada kegiatan dua sama mereka, sini upah langsung nah mana kegiatan sini saudara, kemudian pula mana kegiatan ini kade sini menolong nah itu ada yang sini kan, ada kalau ini ada besok Bininya masih ada yang tahu. Tapi ada yang sahabat ada yang nah lagi membahas memandi tunggangan binatang memandi kuda membersih kuda mandi ini melihat obatannya nanti kalau segalanya cuma ada yang lagi ini kan dari apa ya? Tadi kalau sudah nonton, bagus. Karena ini menggunakan Menghiaya ramai. Jadi apabila saling sama mengerti, sama sesama, sama-sama mengerti, sama-sama memperhatikan, sama-sama meringankan, sama-sama mengenali, insya Allah disitulah timbul tambahan cinta dan kasih sayang dan makin bertumbuh. Jadi semua tetap belum apa-apa disuruh punya lakukan itu ada lagi bersih rumah untuk banyak ulangnya ambilkan ini atau ada jangan ada lagi ini memang jangan boleh dalam diri dua mati kemudian ia pernah yang bisa menyebabkan hukuman dunia dan akhirat. Di samping itu ia mendapatkan kurang tak
tidak hanya orang beramal itu di dunia ini sudah ada siksa. Apa siksaannya? Menyakitkan anaknya yang diberikan Allah durhaka itu. Di samping itu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan balasannya yang banyak dan lebih utama, lebih sempurna, lebih baik dan lebih kekal daripada bakti yang dilakukan oleh anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu 'ala birrihi." Hanya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati bapak yang membantu anaknya dalam berbakti kepadanya. Nabi mendoakan ujian Nabi mudah-mudahan dapat rahmat orang antara memiliki anak itu orang mempermudah anaknya bakti dalamnya. Nabi mendoakan dan yang dapat rahmat Tuhan dikabul. Doa itu saja mudah ya Nabi. Orang yang meringankan orang yang mempermudah anaknya bakti orang tua yang mempermudah anaknya berbakti. Kalau berarti kalau anaknya bakti maka jangan dapat rahmat diwakan lagi dan dapat doa lagi caranya jangan berarti terlalu orang. Jangan kedua jangan ada dua orang yang mendoakan diberikan bagi anaknya yang durhaka. Boleh. Dalam aturan agama ada bagus ini orang tua. Mantap misalnya anaknya ada maksiat, anaknya ada ikut dan kali harus bersalah di doakannya. Anakku ini kena ada pada ini bagus. Dan anakku ini kena mati. Ada dunia apa yang dua udah namanya sasaran boleh orang didoakan bagus jarang karena hal itu menambah menyakitkan kerusakan dan kerusakannya sebagai kerusakan yang ditimbulkannya akan menimpa bapaknya di dunia sama saja. Jadi artinya gara-gara abah dan mamanya mendoakan agar kesalahannya, lalu anaknya memang dapatnya, maka dia anak memang sedikitnya paling kadang abah mamanya orang yang merasa dari nyaman. Dia seorang dua ada memang diberi, seorang dua ada mendoakan, seorang dua kalau membenci, seorang dua kesal. Ya, orang-orang yang boleh anu menerima anu buntung dua ya saat ini cuma bagus jadi motivasi bahasanya dan juga maka menuruti hawa nafsu hati saya lebih baik tapi orang juga pengetahuan kalau kata daripada apa malah dia salah terima kalau bukan bagus terus. Obat boleh kesaksian anak terbaik anak misalnya saksara orang tuanya obat boleh gara-gara orang tuanya mendoakan kepada terus artinya ditahan mulut itu untung itu jangan mengeluarkan doa atau sebutan kepada terus orang. Sedangkan doa
ternyata guru itu berbungkus kepada masing-masing adalah dengan ibadahnya ibadah apa? Jangan di al-Fatihah al-Fatihah orang tuanya ibaratnya itu lagu syair kan? Dia bukan sama dengan masih makanya itu aku dengan kembali makanya dia tapi ibadah mungkin maaf di sini dan di muamalah. Artinya bagi orang di sana, bagi orang yang sore, hati itu jangan sama sekali berdendam. Harus maaf, harus ada tausiah. Umat dia, umat dia, boleh dua beruntung dan atau anak dulu dan ternyata Tuhan dari mana bisa maka
Bang letakkan man.